Pada part sebelumnya, murid Beklijong mendapatkan surat berisi tentang informasi di mana Jagang Jin sekarang berada. Lalu pada malam hari yang sama, sekelompok orang pengantar pasokan pangan klan Jegal sedang dalam perjalanan mengantar pasokan pangan itu merasa sangat tenang. Salah satu pengantar pasokan pangan menguap menahan rasa kantuk. Lalu tiba-tiba anak panah melesat tepat di depan wajahnya, membuat pria itu terkejut dan sekelompok orang menjegat mereka. Terlihat ketakutan, dia berkata, "Kami disergap. Aku harus segera melapor." Tapi rekan di belakangnya memegang pundaknya dan berkata, "Jangan panik. Dia adalah pasukan pengawal." Dia berkata, "Kau tidak bisa menyebut dirimu bagian dari klan Jegal. Begitu juga sebaliknya, dan tidak butuh waktu lama." Seorang pria perwakilan klan Jegal menendang salah satu bandit, membuat bandit itu terbatuk. Semua bandit itu sudah berhasil dikalahkan. Lalu salah seorang berkata, "Menurutku, orang-orang ini bukan dari sekte laser. Tidak ada yang tahu cara menggunakan ki dari mereka semua. Mereka tidak tahu siapa yang mereka sergap. Mereka lebih tidak berarti daripada bandit gunung." Mendengar itu, pemimpinnya berkata, "Jalan ini tidak diketahui oleh penduduk biasa karena mereka menyerang pada waktu yang tepat saat kita melewati tempat ini. Seseorang pasti telah memerintahkan mereka untuk melakukan hal ini." Dia mencabut pedangnya dan melanjutkan, "Dan kita harus menemukan siapa di balik semua ini." Melihat pria itu mengeluarkan pedangnya, salah satu bandit meminta untuk hidupnya diselamatkan. Dia juga berkata bahwa mereka hanya menjalankan perintah dan akan dibayar setelah melakukan semua itu. Mendengar itu, sembari menodongkan pedangnya, pemimpin rombongan bertanya, "Katakan, orang yang menyuruhmu melakukan hal ini." Lalu kita dibawa ke pagi harinya ke suatu tempat di mana Jagang Jin berada. Dia menebaskan sabitnya ke kanan dan ke kiri, terlihat sedang melatih keahliannya. Lalu dia berhenti sejenak dan bergumam, "Sudah 3 minggu sejak aku di sini. Ketika aku sedang berlatih teknik sabit perantai yang kupelajari saat masih di dalam tambang, klan Jegal terus mengawasiku, tapi mereka masih belum menyergapku. Meskipun itu memberiku waktu untuk bersiap." Jagang Jin dibuat bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka tunggu. Lalu Jagang Jin pergi ke kota, dan saat dia berjalan di tengah kota, seseorang memanggilnya. Mendengar itu, Jagang Jin tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Orang itu duduk di pinggir jalanan, lalu berkata, "Wajahmu terlihat murung. Apakah kamu mau konsultasi dengan roh langit dan bumi? Harganya hanya 2 koin." Mendengar itu membuat Jagang Jin terdiam, lalu bergumam, "Aku belum pernah melihat dia sebelumnya. Meskipun penampilannya mencurigakan, menurutku tidak buruk untuk mengetesnya." Lalu Jagang Jin mendekati orang itu dan berkata, "Aku ingin dengar keberuntunganku di masa depan." Mendengar itu, pria itu berkata, "Akan kusampaikan kepada roh." Lalu pria itu menggoyang-goyangkan benda yang ada di tangannya sembari berkata, "Mereka berharap untuk mengakhiri hujan yang tidak berarti. Bunga, antara bunga peach atau bunga plum, itu jatuh dari tangkainya." Lalu dia berteriak sembari menarik salah satu kayu yang berada di dalam gelas yang dipegangnya. Lalu dia memberikan itu kepada Jagang Jin, berkata bahwa itu adalah keberuntungannya. Merespon itu, Jagang Jin mengambil kayu itu dan hanya diam. Lalu dia dibuat terkejut saat membaca sesuatu yang ada di kayu itu. Walau tidak terlalu
terlihat. Jaganjin masih bisa membacanya. Itu berisi bahwa dalam waktu dekat klan Jegal akan menggunakan 9 benteng dan 8 pasukan di depan. Lalu pria itu bertanya kepada Jaganjin, "Apakah kamu menyukai ramalannya?" Menjawab itu, sembari melirik, Jaganjin berkata, "Aku pikir sebaiknya kita pindah ke tempat lain terlebih dahulu." Lalu mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu, dan orang sebelumnya berkata, "Akhir-akhir ini menjadi sangat dingin, tapi sepertinya ini lebih baik daripada Sichuan." Dan sembari mengeluarkan 2 buah jarum, pria itu berkata, "Kau pikir tempat ini juga?" Lalu dia melemparkan jarum itu ke arah belakang Jaganjin, mengenai 2 orang yang mengikuti mereka berdua, membuat 2 orang itu terbatuk dan langsung jatuh. Melihat itu, Jaganjin berkata, "Aku tahu Anda bukan peramal biasa." Dan karena merasa dipuji, pria itu tersenyum bangga sembari mengelus janggutnya. Lalu Jaganjin bertanya, "Apakah gadis keadilan yang tidak tergoyahkan mengirimmu ke sini?" Merespon itu, pria itu menepuk pundak Jaganjin, lalu berkata, "Benar, dia juga memerintahkan padaku sejak kamu terjebak di desa selatan." Merespon itu, Jaganjin berkata, "Itu aneh. Tidak ada alasan baginya untuk menolongku." Dan mendengar itu sembari merogoh pakaian orang yang baru saja ditumbangkannya, pria itu berkata, "Itu sudah kukatakan padanya. Kenapa dia menolong orang yang sudah menolak tawarannya? Tapi sepertinya dia menyukaimu. Jika hal-hal ini tidak berhasil, itu hanya akan menguntungkan klan Jegal." Mendengar itu membuat Jaganjin terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Jadi, alasan mereka belum bergerak adalah..." Tapi sebelum Jaganjin menyelesaikan kalimatnya, pria itu menemukan uang, mengangkatnya dan berkata, "Benar, mereka menunggu kami, faksi ketidakadilan. Sejak pincang racun yang diketahui sebagai bagian dari faksi ketidakadilan, mereka pikir kami kesini untuk menyelamatkanmu." Merespon itu, Jaganjin bertanya, "Bukankah Anda kesini malah membuat itu menjadi benar?" Mendengar itu, pria itu berkata, "Tidak peduli apa yang kami lakukan, bagi mereka kamu masih dianggap bagian dari faksi ketidakadilan." Dan Tuan berkata, "Daripada menunggu klan Jegal bergerak, lebih bermanfaat untuk menyelamatkanmu dan mencari tahu niatan musuh. Jadi kami berencana untuk membantumu melarikan diri sambil mengalihkan perhatian klan Jegal di tempat lain. Aku beritahu, ini bukan tugas yang mudah karena kami tidak melawan siapapun dari klan Jegal." Sedangkan pengantar pasokan pangan klan Jegal digiring ke tempat lain oleh orang yang mencoba merampoknya sebelumnya. Dan pria yang bersama Jaganjin melanjutkan, "Mereka akan segera tahu apa yang coba kami lakukan. Aku kira kau sudah mengerti intinya apa yang terjadi sekarang. Ayo kita pergi bersama. Cepat atau lambat, pembantaian akan segera dimulai di desa selatan." Mendengar itu membuat Jaganjin terkejut, lalu bertanya, "Bukannya klan Jegal mengincar nyawaku? Lalu kenapa seluruh desa akan diserang?" Menjawab itu, pria itu berkata, "Bukankah sudah jelas perbuatan begitu membuat mereka lebih mudah? Rumor bahwa klan Jegal menangkap pincang racun sudah tersebar di seluruh Kangho dan banyak yang sudah berkumpul di sini untuk melihatnya. Jika pembantaian terjadi di desa selatan dalam situasi itu." Lalu pria itu bertanya, "Siapa yang akan disalahkan? Bukankah kau pikir mereka akan curiga kalau kamu atau faksi ketidakadilan menyandra desa?"
Mereka akan menggunakan itu untuk mendekati kita. Aku sudah melihatnya beberapa kali, dan aku yakin itu pernah terjadi padamu sebelumnya. Mendengar itu, Jagang Jin mengingat semua orang yang sudah dibantai sebelumnya dan hanya terdiam. Lalu dia mengangkat tangannya dan berkata, tapi klan terkemuka seperti klan Jegal akan melakukan hal seperti itu pada penduduk desa saja. Terlihat sulit dipercaya. Merespon itu, pria itu berkata, "Aku pikir kau tidak menyadari siapa yang sedang kau lawan. Kesopanan dan keadilan bukanlah hal penting di Kangho saat ini, semata-mata berdasarkan untung dan rugi. Yang terpenting apa yang terjadi di atas timbangan. Karena kita tidak punya banyak waktu, hanya itu yang bisa kujelaskan tentang kondisi di Kangho saat ini. Lalu kita dipindahkan ke tempat perkemahan klan Jegal. Jegal Meong membaca surat yang berisi, meski kami sudah bekerja sama dengan klan Jegal dengan sepenuh kemampuan kami, sebagai bela sungkawa kami atas kematian Jegalion. Karena kami belum mendengar kabar apapun dari Anda sejak bulan lalu. Wajar saja jika keluhan terhadap klan Jegal telah berkembang di antara anggota aliansi. Aku khawatir tentang reputasi klan Jegal. Jika hanya reputasi seperti itu yang kalian bawa dalam situasi seperti ini, bahkan mengesampingkan balas dendam dengan kematian pincang racun. Jadi, untuk menghindari hal itu terjadi, aku minta klan Jegal mengambil tindakan yang tepat. Setelah membaca surat itu, Jegal Meong meremasnya, dan seseorang datang memasuki tendanya, memberi hormat dan berkata, "Saya minta maaf, saya pikir Sekte Laser akan melakukan penyerangan karena mereka sudah menyembunyikan diri. Melihat bagaimana mereka menyewa bandit, bukan melakukannya sendiri, saya curiga mereka kekurangan kekuatan untuk menyelamatkan pincang racun." Mendengar itu, membuat Jegal Meong mengeratkan giginya dan berkata, "Atau mereka sudah tahu niat kita lalu menghina kita." Setelah mengatakan itu, Jegal Meong bergumam berkata, "Dan Ryungkung, sepertinya kau tidak membiarkan kami dengan mudah menangkapmu." Lalu orang di sampingnya bertanya, "Apa yang Anda lakukan?" Merespon itu, Jegal Meong berkata, "Tidak peduli apa tujuan mereka, kehormatan klan Jegal dipertaruhkan. Kita tidak boleh berbuat kesalahan. Persiapkan keberangkatan. Kita akan menuju desa selatan." Mendengar itu, pria itu hanya berdiam. Lalu Jegal Meong melanjutkan, "Dan kita akan menghancurkan desa bersama dengan si pincang racun." Lalu di tempat Jagang Jin, pria dari Sekte Laser berkata, "Ada saat di mana kesopanan dan keadilan diikuti di seluruh Kangho. Suatu kebaikan demi mempertaruhkan hidup seseorang untuk melawan ketidakadilan. Ada waktu seperti itu. Tapi beberapa dekade yang lalu, setelah aliansi seni bela diri didirikan dan seorang pria menjadi pemimpinnya, semuanya telah berubah." Pemimpin aliansi seni bela diri saat ini, Heul Jinin, untuk memanipulasi perbedaan cita-cita dan kebaikan yang dimiliki setiap kelompok untuk menyatukan murim, bukannya mengecualikan pemikiran dan cita-cita yang berbeda. Dia seperti berbicara soal kebaikan yang lebih besar, tapi kenyataannya dia membuat dunia baru berdasarkan untung dan rugi. Seberapa besar keuntunganmu, seberapa kerugianmu,
siapa yang jadi musuhmu dan siapa yang jadi sekutumu. Orang-orang mengikuti ketetapan yang ditentukan oleh aliansi seni bela diri dan perlahan, seperti harapan Heul Jinin. Keadilan menjadi hal yang bisa dengan mudah kau korbankan demi keuntungan yang lebih besar. Mereka yang pernah disebut pejuang keadilan jadi rusak dan mulai setuju dengan ideologi tersebut. Dunia yang kau tahu sudah tidak ada lagi, hanya ada dalam cerita. Mendengar itu, Jaganjin berkata, "Jadi, klan Jegal juga." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pria itu memotong berkata, "Benar, gerakan baru klan Jegal tidak ada yang luar biasa di Kangho saat ini. Jika itu tidak memberi mereka keuntungan." Lalu Jagangjin berkata, "Kenapa aliansi seni bela diri membuat dunia seperti ini?" Dan pria itu menjawab, "Bagaimana aku tahu? Aku kira dia mendapat keuntungan dengan melakukan hal itu. Orang-orang yang menjadi target balas dendammu kemungkinan adalah orang yang sama." Mendengar itu, Jagangjin hanya terdiam, lalu bergumam berkata, "Sejauh ini, aku mengira lawanku adalah Li Jongbek dan kekuatan jahat yang dia buat. Tapi, jika semua itu benar, maka mereka semua hanya bergerak untuk kepentingan mereka sendiri. Jika itu masalahnya, yang aku harus perjuangkan adalah tatanan dunia yang baru, yang membenarkan tindakan jahat." Melihat Jagangjin hanya diam, pria itu memegang pundaknya dan berkata, "Sekarang, jika sudah mengerti, pergilah. Aku sudah bilang, tidak akan ada yang tersisa di desa Nanji cepat atau lambat." Mendengar itu, Jagangjin melanjutkan gumamannya. Orang-orang yang berkorban untuk tatanan raksasa itu selalu orang yang tidak berdaya. Lalu Jagangjin berkata, "Aku tidak akan pergi." Mendengar itu membuat pria dari sekte laser tersebut berbalik dan bertanya, "Apa yang kau katakan?" Dan menjawab itu, Jagangjin sedikit menoleh dan berkata, "Jika orang-orang di sini dalam bahaya, maka aku tidak berniat melarikan diri, terutama jika itu karena aku ada di sini. Aku harus bertanggung jawab." Mendengar itu, pria dari sekte laser terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu bertanggung jawab?" Merespon itu, Jagangjin berkata, "Aku akan tetap di sini dan melawan mereka. Lalu, aku akan melihat dunia gila yang kamu bicarakan dengan kedua mataku sendiri." Mendengar itu terlihat frustasi. Pria dari sekte laser memegang kepalanya berteriak berkata, "Apakah kau gila? Tidak ada hal yang bisa kau tangani di sini. Apakah kamu akan menemui tentara klan Jegal sendirian?" Merespon itu, Jagangjin berkata, "Aku tidak pernah bertarung karena aku pikir aku akan menang. Aku bertarung hanya karena aku harus bertarung. Tapi bukan berarti aku sudah menunggu klan Jegal selama ini tanpa berpikir apa yang harus kulakukan." Mendengar itu, sembari masih memegang kepalanya, pria itu berkata, "Tetap saja." Dan melihat itu, Jagangjin berkata, "Aku tidak akan hidup hanya untuk hidup. Aku bilang pada diriku yang dulu." Lalu Jagangjin berkata, "Sampaikan ucapan terima kasihku kepada gadis keadilan yang tidak tergoyahkan." Mendengar itu, pria dari sekte laser terdiam sebentar, lalu berkata, "Aku melalui semua ini untukmu." Merespon itu, Jagangjin hanya meminta maaf dan pria itu melanjutkan, "Tidak, aku mengerti sekarang kenapa dia sangat menyukaimu. Jika itu keinginanmu, apa yang bisa kulakukan?"
Aku hanya bisa berdoa agar hidupmu tidak berakhir di sini. Lalu pria itu memutar tubuhnya, mengangkat tangannya dan berkata, "Aku harap kau beruntung." Lalu setelah meninggalkan Jagangjin, pria itu berkata kepada dirinya sendiri, "Pria muda yang ingin bertarung melawan dunia." Sedangkan Jagangjin masih terdiam melihat kepergian pria dari sekte laser itu. Lalu di desa Nanji, bendera-bendera klan Jegal mulai berterbaran dan seorang suami sedang berpamitan kepada istrinya dan istrinya berkata, "Pulanglah dengan selamat sayang." Tapi tiba-tiba sang suami menabrak seseorang. Itu adalah pemimpin klan Jegal yang datang. Melihat pria itu, sang suami bertanya, "Siapa kalian?" Pria itu adalah pengikut klan Jegal, Juk Yul. Dia tersenyum mendengar pertanyaan sang suami. Sedangkan di tempat yang jauh, seorang pria memandang desa Nanji dengan diam, lalu berkata, "Bendera biru sudah dikibarkan di depan dan di belakang gerbang." Lalu dia menoleh dan berkata kepada Jegalmeong, "Penutupan desa Nanji tampaknya berjalan dengan baik." Merespon itu, Jegalmeong berkata, "Benar, aku bisa melihatnya dari sini. Mari kita lihat, haruskah kita mulai berperang?" Dan setelah Jegalmeong mengatakan hal itu, terompet ditiup sangat kuat dan mendengar itu, orang yang baru saja menabrak sang suami di desa berkata, "Itu tandanya." Lalu tiba-tiba dia langsung menebas sang suami tepat di depannya, membuat sang suami hanya bertanya, tapi tidak sempat menyelesaikan pertanyaannya. Badannya terbelah, membuat sang istri terbelalak terkejut, lalu berteriak sangat kuat memanggil sang suami, dan suara teriakan terdengar berkata, "Bandit, kelompok bandit telah muncul." Mendengar itu, Jul hanya tersenyum mengerikan. Sembari memegang pedangnya yang sudah berlumuran darah, dia berkata, "Jangan samakan kami dengan pecundang membosankan itu. Kami adalah tentara." Lalu sembari mengibaskan senjatanya, dia berkata, "Jangan biarkan seorang pun hidup." Mendengar itu, sontak membuat semua bawahan di belakangnya bergerak, mencabut senjata mereka, dan darah-darah berterbangan ke udara. Suara teriakan memenuhi desa. Banyak warga berteriak bertanya-tanya siapa mereka. Tiba-tiba membantai. Preman yang aneh menebas semua orang yang mereka lihat. Mereka semua berencana keluar dari gerbang belakang. Tapi setibanya di gerbang belakang, mereka hanya terdiam gemetar. Melihat warga lain yang sudah mencoba berlari duluan sudah mati tergeletak, membuat mereka hanya terkejut terdiam. Orang biasa dikepung dengan pasukan klan Jegal. Lalu Jul berkata, "Tempat ini sudah dikepung. Tidak ada tempat untuk melarikan diri lagi." Mendengar itu, salah satu warga desa berkata, "Kenapa kau melakukan hal ini kepada kami? Ini pasti kesalahpahaman." Merespon itu, Jul berkata, "Ini demi kebaikan yang lebih besar. Kalian akan mati dan dikenang." Sebagai korban sekte laser, Jul meminta para warga untuk berhenti protes tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, ledakan yang sangat besar terjadi di tengah kota. Hal itu sontak membuatnya terkejut. Tidak hanya dia, bahkan semua bawahannya bertanya-tanya ledakan apa itu. Lalu tiba-tiba, tidak jauh dari tempat mereka berdiri, ledakan sekali lagi terjadi. Membuatnya refleks menutup wajahnya dan bertanya, "Apa itu? Apa yang terjadi?" Sedangkan di tempat Jegalmyeong, pria yang bersamanya berkata, "Tidak mungkin. Kenapa ada ledakan? Apakah desa Nanji menyimpan bubuk mesiu?" Merespon itu, Jegalmyeong terlihat kesal bertanya, "Bukankah sudah jelas orang yang membuat trik semacam ini adalah dia?"
Lalu terlihat kaki seseorang yang kita sudah bisa menebak kaki siapa. Dan Jegalmyeong melanjutkan, jika dia mencoba bertarung melawan tentara klan Jegal, ledakan masih berlanjut dan Jul berteriak berkata, "Sialan, keributan apa ini?" Lalu orang di sampingnya berteriak meminta Jul untuk melihat ke atas, dan saat dia melihat ke atas, terlihat siluet Jagang Jin yang memegang celurit. Dan melihat itu, mereka sudah bisa menebak siapa itu. Itu adalah orang yang membunuh Nonayon dan menghina klan kita, katanya. Itu adalah pincang racun mengerikan. Sedangkan Jagang Jin hanya menatap mereka seolah merendahkan mereka dari atas bangunan.